Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76 buat tanah air tercinta, yaitu tanah air Indonesia, negara Republik Indonesia kita tercinta. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, saya mau tanya nih guys, berapakah dan negara mana saja yang pernah menjajah negara Indonesia? Nah, tepat sekali. Buat teman-teman yang belum tahu negara siapa saja yang pernah menjajah negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia, tonton terus video ini karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tekan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Yang pertama, negara yang pernah menjajah Indonesia ialah negara Portugis. Negara Portugis, bagi yang belum tahu Portugis itu ya Portugal teman-teman. Dialah negara yang pertama kali menjajah negara Indonesia. Pada saat itu, Portugis ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah ya teman-teman. Dan kapal mereka pertama kali bersandar atau berlabuh di Maluku. Dan salah satu tokoh penting Portugis pada saat itu bernama Alfonso de Albuquerque. Pada awal mulanya, kedatangan bangsa Portugis ini disambut hangat oleh raja dan rakyat-rakyat yang ada di Maluku. Hingga pada akhirnya Portugis ini menyeleweng ya teman-teman. Mereka ini mulai berniat untuk mengeksploitasi Indonesia. Portugis melanggar peraturan yang telah disepakati dengan rakyat Maluku. Mereka ini menerapkan monopoli perdagangan yang tidak adil ya teman-teman, ya bisa dibilang menguntungkan mereka namun merugikan warga Maluku. Sehingga penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis meluas ke wilayah Indonesia yang lain, yaitu Pulau Jawa. Namun ya mungkin karena karmanya ya teman-teman, pada tahun 1602 dia ini dikalahkan oleh pasukan Belanda, sehingga membuat koalisi yang dilakukan oleh Portugis dengan daerah jajahannya itu ya berakhir. Portugis ini menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai dengan 1595. Negara yang pernah menjajah Indonesia yang kedua adalah Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara bagian Eropa yang aktif berlayar ke wilayah Asia Tenggara ya teman-teman. Ya tujuan mereka itu satu teman-teman, mencari negara penghasil rempah-rempah. Ya samalah seperti Portugis tadi. Dan akhirnya pada saat itu bangsa Spanyol ini berhasil sampai ke Indonesia. Tapi Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol ini melanggar hak monopoli Portugis. Meski pada dasarnya mereka berdua ini, kedua negara ini berada di cakupan wilayah yang berbeda ya teman-teman. Dan pada saat itu Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan bangsa Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Walaupun mereka sudah membagi daerah mereka masing-masing, namun tetap saja terjadi konflik ya teman-teman. Pada tahun 1529, akhirnya konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan suatu perjanjian ya teman-teman, di mana Spanyol ini diusir dari Indonesia oleh Portugis. Spanyol ini harus keluar dari Indonesia meninggalkan Maluku dan mereka ini harus melakukan perdagangan di Filipina.
Jadi bangsa Spanyol tuh menjajah sebagian wilayah Indonesia dari tahun 1521 sampai 1692. Nah, negara ketiga yang pernah menjajah Indonesia yaitu Belanda. Dia ini termasuk negara yang paling lama menjajah Indonesia, teman-teman, sampai kurang lebih ya 3 abad. Katanya juga dia ini ialah penjajah yang paling kejam di antara penjajah-penjajah yang pernah menjajah Indonesia. Pasti teman-teman tahu salah satu kayak ya semacam program jajahannya lah gitu ya. Yang paling terkenal yaitu ya tanam paksa. Belanda ini menjajah Indonesia selama 346 tahun, teman-teman. Bayangkan, selama 3 abad bangsa Indonesia ini harus di bawah kepemimpinan orang Belanda. Yang namanya dijajah ya guys, pasti nggak ada enaknya. Kita harus menuruti segala keinginan mereka. Dan dalam kurun waktu 346 tahun ini, Belanda berhasil menduduki wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dan tak berbeda dengan negara-negara lain yang pernah menjajah Indonesia, Belanda ini datang ke Indonesia ya tujuannya sama ya teman-teman, untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Karena telah mengalahkan Portugis pada tahun 1602, Belanda pun mendirikan sebuah organisasi dagang di Batavia ya teman-teman, yang diberi nama VOC, yaitu Verenigd Oostindische Company. Sorry guys, agak susah bacanya. Verenigd Oostindische Company, pokoknya POC lah teman-teman ya. Sorry gua agak susah ngomong bahasa Inggris aja, gua susah apalagi ini pakai bahasa Belanda. Namun guys, menurut Belanda pada saat itu mendirikan POC ini kurang menguntungkan gitu kata mereka. Jadi POC ini dibubarkan pada tahun 31 Desember 1799. Tapi ya guys, dengan dibubarkannya POC ini bukannya malah memberi manfaat bagi masyarakat, tapi malah menambah penderitaan masyarakat guys. Dikarenakan pengurusan terhadap Indonesia waktu itu diserahkan kepada kerajaan Belanda, sehingga kerajaan Belanda ini membuat program baru yang bernama ya tadi program tanam paksa teman-teman, yang sangat memberatkan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan pada saat itu belum bernama Indonesia, masih bernama Hindia Belanda. Dan pada awal 1940 yaitu bulan Mei terjadilah Perang Dunia Kedua ya teman-teman, dimana pada saat itu Belanda kalah oleh Jerman. Seperti kata pepatah ya guys, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kalah di negeri sendiri, di Indonesia pun mereka kalah oleh Jepang pada tahun 1942. Dan pada akhirnya pada tahun 1942 kepenjajahan Belanda pun berakhir. Dan yang keempat, negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Prancis guys. Pada saat itu POC ini lagi krisis-krisisnya gitu kan. Namun kepemimpinan Prancis di Indonesia ini nggak lama teman-teman ya, sama seperti Jepang lah, kurang lebih 3 tahun. Dia menjajah Indonesia dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Yang kelima adalah Inggris. Di bawah kepemimpinan Raffles ini, Indonesia atau lebih dikenal Hindia Belanda mendapat sedikit angin segar ya teman-teman. Di bawah kepemimpinan Inggris, monopoli perdagangan dihapuskan.
dan rakyat Indonesia juga diberi keringanan. Dan salah satu kebijakan Raffles pada saat itu membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Tetapi dikarenakan konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pemerintahan di Pulau Jawa yang pada saat itu di tangan negara Inggris. Dan karena konflik tersebut lagi-lagi terakhir sebuah perjanjian yang dimana Belanda secara resmi menjadi pemilik dari seluruh wilayah Indonesia. Kepemimpinan Inggris di Indonesia pun tidak terlalu lama ya teman-teman. Dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Dan yang terakhir adalah Jepang. Awal kedatangannya pada tahun 1942, Jepang ini berniat baik ya teman-teman, ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Namun lama-kelamaan niat sebenarnya mereka ini terlihat ya. Mereka ini menunjukkan sikap yang diktator dan kejam. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Jepang yaitu sistem kerja paksa ya teman-teman, atau bisa disebut dengan Romusa. Tak hanya itu ya teman-teman, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran di Indonesia dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Dikarenakan pada saat itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Tapi pada akhirnya Jepang pun kalah oleh Amerika Serikat, di mana pada saat itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh Amerika Serikat. Setelah diambang kekalahan, pada akhirnya Jepang menyetujui untuk membantu rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945 akhirnya Jepang menyatakan menyerah dan berakhirlah kepenjajahan Jepang di Indonesia. Nah, itu guys beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia. Semoga kita bisa meniru sikap dan perilaku para pejuang kita di masa lalu. Jika mereka berjuang dengan tumpah darah mereka, harta mereka, nyawa mereka, nah pada saat ini kita cukup berjuang dengan mematuhi protokol kesehatan dan jaga diri supaya tidak terjangkit virus corona. Tetap di rumah dan kurangi bepergian nih teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesia.